miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Banyak dari kita semua hanya menganggap tumbuhan hijau yang hidup liar adalah tumbuhan pengganggu. Bahkan mungkin kita hanya menyebut mereka sebagai rumput tanpa nama. Padahal, sebenarnya mereka memiliki nama yang berbeda satu sama lain. Atau mungkin, tanpa kita sadari, mereka memiliki khasiat yang tak pernah terfikir oleh kita sebelumnya. Daun pusar biasa disebut sebagai rumput genggeyan atau Heptis brevipas, adalah tanaman rumput berbunga. Mereka berasal dari famili Lamiaceae dalam genus Heptis. Tumbuhan ini pertama kali tumbuh di wilayah tropis Amerika, namun sejak waktu yang sudah sangat lama, yang tidak dapat dipastikan kapan waktunya, tumbuhan ini telah menyebar dan tumbuh liar di Indonesia. Mereka pertama kali ditemukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mereka merupakan tumbuhan asli pada daerah yang beriklim tropis dan dengan tanah pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Kebanyakan dari mereka tumbuh pada tanah yang agak basah, yang tidak pernah mengalami kekeringan sepanjang tahun. Biasanya tumbuhan daun pusar hidup di area tepian sawah atau pinggiran pekarangan rumah dan padang rumput yang luas. Rumput dari golongan Heptis ini dapat dengan mudah menyesuaikan diri di antara ramainya rerumputan. Akar mereka cukup kokoh tertanam di tanah dengan warna kuning kecoklatan. Batang mereka tegak lurus atau agak sedikit melengkung di bagian ujungnya. Batangnya berbentuk segi empat membujur dan dipenuhi rambut halus berwarna putih. Untuk ukuran beberapa jenis rumput, mereka memiliki daun yang cukup lebar dan unik. Ukurannya mencapai 3 hingga 10 cm, bentuknya seperti telur, dengan pangkal yang lancip dan tepinya bergerigi. Bukan hanya batangnya, tapi daun dari tumbuhan ini juga dipenuhi rambut-rambut halus. Tekstur daun mereka agak sedikit keriting dengan pertulangan yang tampak jelas. Meskipun kebanyakan orang menganggap tumbuhan ini sebagai gulma, mereka juga memiliki bunga yang cukup cantik. Bunganya berbentuk lonceng dan berwarna hijau sangat indah. Saat usia bunga masih sangat muda, mereka akan terlihat berwarna hijau cerah, akan tetapi akan berubah menjadi coklat ketika mereka sudah tua dan mengering. Bunganya juga menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan mereka. Bijinya akan siap tumbuh ketika sudah mengering dan jatuh ke tanah. Makanya, ketika tumbuhan ini hidup di antara rerumputan, lama-kelamaan mereka akan mendominasi area tersebut. Bijinya akan menyebar dengan bantuan angin, hewan liar, atau bahkan tanpa sengaja tersentuh saat ada manusia yang melewati mereka. Lalu, pertanyaan yang sangat penting adalah, apa manfaat dari tanaman daun pusar? Saya pikir kalian juga pasti bingung. Kenapa tumbuhan liar ini disebut sebagai daun pusar? Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa bentuk daun mereka sama sekali berbeda dengan bentuk pusar. Saya harap kalian tidak mengecek pusar kalian saat ini. Sebenarnya, nama mereka ada kaitannya dengan khasiat dari daunnya. Daun pusar dipercaya mampu mengobati penyakit cacingan pada anak dan mengatasi diare berkepanjangan, yang mana jamur atau bakteri penyebab penyakit tersebut semua berawal dari perut manusia. Dan akhirnya, orang-orang mulai menamai tumbuhan ini dengan daun pusar.
Dari daun pusar, kita belajar hal yang sangat fundamental. Kita kadang suka memandang orang dari fisik mereka, padahal bisa jadi mereka jauh lebih baik dan lebih bermanfaat. Saya pikir, kita mungkin sering terlihat dan bersifat cukup munafik atau memunafikan kelebihan orang lain untuk menutupi ketidakmampuan kita. Maka, lebih banyaklah belajar untuk menerima diri sendiri. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.